Nah, mentang-mentang namanya pokok murah, bukan murahan. Ini bukan pokok murah, bukan murahan. Nah, ini bertani dengan pokok murah tidak murahan, guys. Siapa yang bisa nganggak kapur ke sawah? Kalau ngomong aja bisa lah. Coba ada yang berani nganggak kapur nak? Agak 2 karung ke sawah itu. Hah? Bukan dingin karung. Ya, yang nyuruh saya di kapur adalah saya dikit di Bogor sana. Itu Mas Rikoto tuh kasih kapur tuh. Suruh dia nganggak kapur itu. Oh, siap. Ya. Harusnya kan tutup itu dengan bahan organik. Jerami itulah yang mengikatnya nanti. Itu penutup tanah. Menahan air, menahan matahari. Tanah itu menjadi subur, fisiknya, biologinya, kimianya. Oh, itu sudah terbukti itu. Udah terbukti. Sudah lama itu buktinya. Kata orang itu pandai-pandai Om John. Itu pandai-pandai, Bah. Orang mau disimpannya ilmunya untuk nipu petani. 100 channel. Emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top 100 channel kembali hadir dari Danau Inspirasi. Adalah sebuah bincang-bincang. Bukan, tidak ada hostnya di sini. Sekarang siapa saja boleh jadi host. Dan ini hanya bincang-bincang dari Top 100 channel. Dan siang ini kami hadir dengan seorang sosok yang sangat luar biasa. Yang adalah pejuang petani dan petani pejuang. Beliau disebut sebagai begawannya petani Sumatera Barat, Pak Insinyur Joni. Assalamualaikum Om John. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Om John karena udah tua, udah pensiunan. Beliau sekarang berawal dari sebuah kegigihan. Akhirnya terbukti dengan cara yang terkenal di tengah petani dan di Sumatera Barat saat ini, sawah pokok murah, SPM. Padahal dulu kita berdarah, saya peliput, Om John yang tukang berdayakan petani lewat program Udara Bersih Indonesia dengan MTOT, Musa Tanpa Olah Tanah. Beliau menyatakan kepada saya dulu, apa yang ada di sawah harus kembali ke sawah. Ini SPM sudah masif dan mungkin mau tidak mau, sata tidak sata, kapal SPM ini akan terus berlayar. Ya. Begitu kan Om John? Iya. Sebenarnya SPM itu apa sih? Hah? Walaupun sudah banyak Om John perkenalkan sama orang, tapi kadang-kadang orang ini sering lupa kalau kaji apa jalan dia bertempuh, apa kaji dia pulang. Silakan Om. Ya, SPM itu kan suatu sistem bersawah, suatu sistem budidaya yang berbeda dengan sistem budidaya selama ini. Apa yang berbedanya? Kalau dulu kita bersawah, sawah itu digenangi air. Sekarang enggak. Sawah itu dibajak. Dulu sawah dibajak, sekarang tidak. Karena yang namanya membajak itu pasti merusak tanah. Ya, pasti mengurangi, pasti Pak mengeluarkan uang dan kos semua itu. Kemudian dengan sistem ini, rasa-rasanya memutarbalikkan sistem lama ini. Ya. Nah gitu, jadi sistem SPM ini dia bukan teknologi. Iya, tapi dengan kebiasaan petani selama ini yang sudah terstruktur rapi, lalu datang SPM, Musa Tanpa Olah Tanah itu, dengan cara yang sangat sederhana, tapi sangat menjanjikan, itu enggak terjadi penolakan dari. Nah ini kan kita menawarkan, kita mempersembahkan sistem ini kepada petani gurem, petani yang luas garapannya di bawah 0,5 hektar. Ya. Petani Indonesia ini petani gurem umumnya. Kalau Sumatera Barat luas garapan cuma 0,3 hektar. Nah, jadi itulah petani gurem. Ya. Wong cilik ya. Kita persembahkan untuk itu. Iya. Petani yang berlatar belakang rakyat jelata. Artinya petani biasa yang ketika mau bersawah, dia terbentur dengan uang. Modal. Beli pupuk,
upah pajak, Ya, beli racun. ya. Dia harus berutang dulu itu. Berutang. Akhirnya dia Kapan dibayar nanti mau panen. akhirnya dia terkungkung dengan Nah, tengkulak. dia terbelenggu, otaknya terbelenggu. Ya. Seandainya pupuk tidak ada, dia nak mau bersawah. Masalah. Padahal pupuk tuh bukannya dibeli aja pupuk, banyak pupuk yang lain yang bisa dibikin kan begitu. Jadi petani ini saya akan terjajah dia. Apa bisa dikatakan SPM ini juga memantik kreativitas petani? Nah, harus. Ini karena kita menggugah nih. Ya. Bagaimana nanti dia berkembang aja, silakan. Maka riset-riset petani ini menjadi penting. Saya memberi namanya studi petani. Studi bertani. Nah, studi petani ini penting. Karena hampir tidak ada orang yang mau bantu petani ini. Ya. Dia meriset sendiri mana yang terbaik. Kalau nggak salah saya mengikuti program ini Om, ada sekitar 4 tahun lebih lah. Ya. Ya kan? Sekarang Om sudah mulai diterima oleh banyak orang, termasuk oleh pemerintah. Bahkan di Agam itu setiap kecamatan atau setiap kampung sudah ada. Setiap negari itu. Setiap negari Ya. sudah ada lahan SPM. Ya. Dari Sumbar sudah ada, titik sudah ada itu. Sumbar. Nah, sudah bergerak dia. Nah, sudah menghasilkan, sudah panen Nah, berulang kali. Iya, sudah. Nah, to the point saja Om. Apa sih kelebihan mengolah sawah lewat SPM atau dengan lewat biasa? SPM ini dia adaptif terhadap perubahan iklim. Ya. Oh, adaptif. Jadi persoalan di dunia ini atau Indonesia sekarang kan salah satunya perubahan iklim. Ya. Dia adaptif ini. Persoalan lainnya, persoalan kita di Indonesia ini gas rumah kaca di dunia. Malah indikator kinerja gubernur malah gas rumah kaca. Gas metan itu dihasilkan dari sawah itu. Dengan tidak digenangi air berarti gas metannya bisa kita tekan sekecil mungkin. Ini indikator kinerja gubernur. Ya. Ini indikator kinerja presiden, tengoklah. Gas metan juga. Ya. Nah, jadi cuma orang tidak mau berpikir cerdas. Nah, mentang-mentang namanya pokok murah, bukan murahan. Ini bukan pokok murah, bukan murahan. Nah, ini Bertani dengan pokok murah tidak murahan, guys. betul kalau kita beri agak berkelas sedikit, bertanian rendah emisi. Rendah emisi karbon. Pertanian rendah emisi. Pertanian itu agak keren dia. Bertani rendah emisi. Tapi karena sebut murah, dianggap murahan, banyak orang melengah aja. Tapi memang faktanya kan murah. Memang murah. Dibandingkan modal 0,5 hektar. Sudah pasti murah. Nah, dengan konvensional, dengan SPM, Kalau sudah yang kedua, itu minimal biayanya udah hilang 30% itu. 30%. Dari yang memulai pertama. Ya. Betul. 30% penekanan biaya 30%. Kalau produksi naik, berapa naiknya tergantung dari mananya ini. Ya, dulu saya pernah meliput, perbandingannya itu sangat signifikan. Iya. Dengan konvensional. Ya, kalau di daerah yang keracunan besi, itu sangat andal ini. Kalau biasanya produksinya 1 karung, kita pakai SPM, saya jamin 2 karung. 2 karung. Di daerah keracunan besi. Kadar besi yang tinggi ya. Kadar besi lahan yang tinggi, dengan konvensional 1 karung, SPM insya Allah 2 karung. Nah, karena sampai sekarang belum ada teknologi mengatasi keracunan besi. Oh, enggak ada tuh. Tidak ada. Kalau ada, kata orang di kapur. Ya, kapur. Siapa yang bisa ngangkat kapur ke sawah? Kalau ngomong aja bisa lah. Coba ada yang berani ngangkat kapur nak? Agak 2 karung ke sawah itu. Hah? Bukan dingin karung. Ya, yang nyuruh saya di kapur adalah lahan saya dikit di Bogor sana. Itu Mas Rikoto tuh kasih kapur tuh. Asuruh dia ngangkat kapur itu. Oh, siap. Ya. Biar luka punggung ini ya. Berarti awalnya memang agak berat ya. Awal membuka lahan SPM itu. Enggak berat, apanya berat. Tapi kata Om yang kedua baru. Bukan, kalau menghitungnya yang bagus itu membandingkan yang kedua. Ya, perbandingan konvensional dengan di yang kedua. SPM yang kedua. Karena yang pertama ini kan orang baru belajar. Ya. Susah orang baru belajar itu. SPM ini siapa yang mulai? Memulai kalau sejarahnya, apakah sama dengan padi ladang? Enggak. Oh, enggak. Enggak, ini bukan padi ladang. Oh. Bukan padi ladang.
Padi itu kan bukan tanaman air. Kalau dia hidup butuh air, ya. Makanya perlu digenangi. Oh. Itu apa digenangi sawah itu? Kalau hama selesai persoalan. Fungsi jerami di atas tanah, gundukan tanah itu? Nah itu kan untuk yang pertama sekali, tanah itu tidak boleh telanjang. Oh, Karena dia akan tidak rusak. boleh tanah Nah, itu tidak boleh telanjang. bugil ya? Nah, tidak boleh bugil. Nah, iya. Karena dia akan rusak kena cahaya matahari, kena benturan hujan. Ya. Kalau di kebun-kebun sayur, diganti orang dengan plastik. Ya. Harusnya kan tutup itu dengan bahan organik. Jerami itulah yang mengikatnya nanti. Itu penutup tanah. Menahan air, menahan Supaya matahari. Tanah itu menjadi subur, fisiknya, biologinya, kimianya. Oh, itu sudah terbukti itu. Udah terbukti. Sudah lama itu buktinya. Kata orang itu pandai-pandai Om John. Itu pandai-pandai, bah. Orang mau disimpannya ilmunya untuk nipu petani. Ini menolong orang pengalas ya. Sponsor malah. Sponsor Pesan tadi. sponsor yang dijalankan. Siapa pula ngomong plastik itu lebih bagus. Oh iya. Ngomong kosong. Iya, betul. Plastik itu aja membuat rusak lingkungan. Kan itu. Tidak bisa diurai sekian ratus tahun. Macam-macam lah. Mikroplastik juga namanya. Ini enggak. Nah, itu. Data terakhir SPM Sumbar berapa? Apanya? Cakupan areanya. Enggak ada data kita. Kok ada? Siapa yang mau ngukur? Tapi Center of Information. Kalau petaninya berapa? Sekitar 2.000 sudah. 2.000 Sumbar yang melakoni SPM. Ya. Tapi kalau ngukur enggak ada siapa. Cara merubah perilakunya cuma ngomong-ngomong doang atau ada sekolahnya? Dicontohkan. Oh, dicontohkan. Petani kan beri contoh dia. Nah, dan semuanya mengakui kelebihan SPM. Belum ada yang mantah tuh. Belum ada yang mantah banyak tuh kan yang enggak petani. Iya. Megang daun padi enggak pernah. Cerita panjang pula. Masuk sawah aja enggak pernah ada. Megang daun padi enggak pernah. Jalan di pematang sawah aja dia teriak pula apa itu SPM. Jalan di pematang sawah aja dia terjerembab. Dia membuli SPM pula. Ini orang dungu. Oke. Ini luar biasa, Om. Saya walaupun cuma durasi 15 menit, luar biasa ini. SPM itu adalah sebuah keniscayaan ya. Kalau kondisi sekarang ya. Sebuah keniscayaan. Ya. Kalau ingin petani gurem berkembang menjadi petani di atas gurem apa lagi? Petani pun dari gurem, petani yang bukan petani yang mengelola lahan. Iya, lahan kecil. Ya, modal tidak ada. Dia ingin lebih luas lahannya. SPM ini termasuk solusinya. Ya, karena dengan SPM ini kita bisa 3 kali tanam ini. 3 kali panen ini. 3 kali panen dengan satu hamparan. Bisa. 3 kali panen. Bisa. Oke. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang pemirsa Top 100 Channel. Bincang-bincang ini sebuah solusi yang sangat positif yang harus dilakukan oleh petani. Closing statement tentang SPM ke depan. SPM ini kan kita harapkan betul bisa berkembang di Indonesia ini. Sekarang sudah boleh menusuk beberapa tempat di Jawa ini. Sudah. Iya, saya juga melakukannya di secuil lahan saya di Bogor. Sudah menusuk kemana-mana. Ini menjadikan gerakan rakyat lah. SPM menjadi gerakan petani, gerakan rakyat. Kasihan kita kemarin negara ya. Subsidi pupuk ya. Iya. 40 triliun ada di subsidi pupuk ini. Seandainya pupuk ini tidak disubsidi untuk padi ini, bayangkan berapa impact lain. Berapa triliun uang bisa terima per tahun. Oh, sadar. Dan berapa pendidikan bisa dibayar itu. Ini baru ceritanya subsidi. Siap. Harusnya subsidi pupuk ini tidak ada lagi. Orang mau beli silahkan. Ya enggak, ya oke. Ya. Jalan keluarnya kan sudah ada. Ya. SPM. Ya. Masa 40 triliun? Untuk mensosialisasikan ini triliun selesai ini. Iya. Sosialisasi masif SPM itu. Di Indonesia. Yang butuh 1 triliun aja beres ini. Se-Indonesia, bro. Ngeri nggak, bro? Oke, Om John. Terima kasih siang ini. Kita itu karena tidak ada pakai uang selesai juga. Tidak ada pakai subsidi Om John ini berkeliling untuk mengkampanyekan SPM 0%. Luar biasa. Tapi hikmahnya petani derajatnya terangkat. Terima kasih Om John. Ya. Atas siang ini bincang-bincang di Top 100 Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Om.